Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Wahyu Widodo. Kali ini pada pertemuan kedua kita akan mengenal apa itu tag, elemen, dan atribut. Tag, elemen, dan atribut merupakan tiga bagian penting yang ada di dalam HTML. Bagi kamu yang baru belajar HTML, wajib mengetahui tiga hal tersebut. Apa itu tag? Tag adalah sebuah penanda awalan dan akhiran dari sebuah elemen di HTML. Tag dibuat menggunakan kurung siku, lalu di dalamnya berisi nama tag, dan kadang juga ditambah dengan atribut. Contoh misalkan di sini ada, kalau kita membuat paragraf maka kurung siku buka, P, kurung siku tutup, kemudian baru tagnya ditutup kurung siku buka, slash P, baru kurung siku tutup. Ada contoh lagi misalkan ini A, answer yang dipakai untuk membuat sebuah link, kemudian ini tag body, head, dan sebagainya. Tag selalu ditulis berpasangan, tapi ada juga tag pembuka, dan tag penutup. Namun ada juga tag yang tidak memiliki pasangan penutup. Tag penulis ditulis dengan menggunakan tag penutup ditulis dengan menggunakan garis miring di depan nama tagnya. Nah, misal tag yang tidak memiliki pasangan, misalkan ing, jadi untuk menampilkan image, kemudian untuk pindah baris BR, kemudian untuk membuat garis HR, itu tag yang tidak memiliki pasangan. Nah, setiap tag memiliki fungsi masing-masing. Ada yang digunakan untuk membuat judul, itu namanya heading, membuat link, answer, membuat paragraf tadi itu yang P, dan lain-lain. Nah, masih ingat sejarah HTML? Dulu HTML cuma 18 tag, tapi sekarang sudah memiliki 250 tag. Wah, ya sekali ya. Apakah harus hafal semua? Jawabannya ya nggak harus. Cukup kita ketahui tag-tag dasar saja. Nah, ini contoh tag-tag dasar di tabel ini. Kalau kayak gini HTML ini untuk memulai dokumen, bahwa dokumen tersebut adalah HTML. Kemudian ini untuk membuat sebuah bagian head. Head itu nanti ada title, ada meta, ada tag meta. Kemudian body ini untuk membuat bagian tubuh dari HTML. Kemudian heading 1 sampai heading 6 ini membuat heading atau judul pada sebuah artikel. Kemudian ini untuk membuat sebuah paragraf. Nah, ini untuk membuat sebuah komen. Jadi membuat sebuah komen itu menggunakan kurung siku buka, terus tanda asterisk, tanda seru, strip 2. Kemudian di sini ditulis komentarnya apa, kemudian ditutup dengan strip 2, kurung siku tutup. Nah, tag yang ada di sini itu tidak diparsing dalam bentuk HTML, jadi diabaikan sama parsing HTML. Jadi itu hanya sebagai sebuah komentar untuk mengetahui, untuk memberikan keterangan pada HTML. Kemudian cara menulis tag HTML yang benar. Nah, ini ada beberapa kaidah yang perlu Anda ketahui. Yang satu adalah tag-tag wajib. Ada beberapa tag wajib yang ada di dalam HTML yang harus ditulis. Kalau tidak ditulis, maka kode HTML-nya akan error. Yang pertama, tag wajib itu adalah seperti ini. Doctype HTML. Nah, ini untuk deklarasi tipe dokumen. Jadi tipe dokumennya HTML. Ini HTML, ini adalah tag utama dalam HTML yang menandai bahwa dokumen tersebut HTML. Kemudian head untuk mengetahui bagian kepala dokumen, title untuk mengetahui judul web, kemudian body untuk mengetahui dari body dokumen. Kemudian gunakan huruf kecil. Hindari menggunakan huruf besar dan menulis nama tag, dan sebaiknya menggunakan huruf kecil saja. Huruf kecil lebih gampang diketik dan juga membuat kode dokumen terlihat lebih bersih dan rapi. Contoh yang bagus seperti ini. Body, terus kemudian ini P, ini adalah paragraf, ya tag paragraf belajar tentang HTML. Kemudian ditutup dengan penutup tag body. Contoh yang buruk seperti ini. Jadi menggunakan huruf besar. Tapi khusus untuk tag doctype, nah doctype-nya memang itu harus huruf besar ya, harus huruf besar. Sebenarnya bisa juga dengan menggunakan huruf kecil dan akan valid menurut validator W3C.
Tapi untuk dokumen HTML menggunakan doctag dengan huruf kecil akan mengakibatkan error. Kemudian pastikan menutup tag dengan benar. Tag HTML nantinya akan ditulis bertumpuk-tumpuk, artinya di dalam tag ada tag lagi. Kadang kita sering salah dalam menutup tag yang bertumpuk, akibatnya kode HTML kita tidak valid. Tapi tenang saja, saya punya beberapa resep agar mempermudah mengingatnya. Nah, contohnya seperti ini. Tag I ini adalah italic untuk membuat tag menjadi miring, kemudian ini B itu adalah bold untuk membuat tebal, U ini underline strike untuk membuat garis bawah. Jadi memasak itu nanti menjadi miring, tebal, dan ada garis bawahnya. Nah, ini contoh penulisan komentar di dalam HTML. Jadi ini tidak akan diparsing sebagai kode HTML. Jadi hanya sebatas menampilkan keterangan saja di dalam tag editor Anda. Tag yang pertama dibuat harus ditutup dengan akhir, bukan penutup pertama. Nah, contohnya gini. Nah, ini yang benar. Jadi I, kalau misalkan ini adalah italic pertama, jadi ini adalah tag pertama, maka nanti tag penutupnya harus ada di akhir. Itu yang benar. Kemudian di sini bold, jadi setelah bold, maka ini sebelum I. Kemudian ini setelah bold ini ada tag U, maka sebelum ditutup tag bold di sini ditutup dengan tag U. Jadi ini harus sesuai. Jadi tag yang paling ada di dalam sendiri adalah underline tag atau U. Kemudian selanjutnya adalah tingkatan di atasnya adalah bold, yang atas di atasnya lagi I. Jadi sesuai. Tapi kalau ini salah karena I-nya ini ada di tag pembuka, kok ini ada di penutupnya ada di italic yang tag ada di tag yang di sini. Jadi ini tidak sesuai. Kemudian apa itu elemen? Elemen dalam HTML disebut sebuah komponen yang menyusun dokumen HTML. Elemen kadang juga disebut sebagai sebuah node karena ia merupakan salah satu jenis node yang mempunyai dokumen HTML di dalam diagram HTML tree. Jadi sebuah dokumen, root pertama itu adalah HTML, kemudian bawahnya HTML ada head dan body, kemudian elemen ini title, kemudian ada atribut di sini href, ini elemen A, elemen H1. Pada diagram tersebut terdapat 3 macam node, yakni node elemen, node atribut, dan node stack. Elemen dibentuk dari tag pembuka, isi tag, kemudian tag penutup. Kadang juga ditambahi beberapa atribut. Nah, contoh misalkan satu kesatuan ini disebut sebagai elemen. Jadi di dalam elemen ini ada tag pembuka, kemudian ini ada atribut length, ini untuk mengatur rata sebuah tag. Jadi kemudian ini nilai atribut, misal nilai atributnya center, jadi rata tagnya ini rata tengah. Ini adalah isi tag, kemudian ini tag penutup. Jadi satu kesatuan ini disebut sebagai elemen. Jadi elemen terdiri dari tag pembuka, kemudian atribut, nilai atribut, isi tagnya, kemudian tag penutup. Pada contoh di atas terdapat satu elemen paragraf dengan atribut align center dan memiliki isi tag berupa hello world. Elemen tidak selalu berisi tag, kadang ia juga berisi elemen lain. Ini biasanya kita sebut sebagai nested element. Jadi nested element itu elemen bersarang. Mungkin di dalam paragraf ini masih nanti kita tambahi lagi ada heading. Nah, itu yang heading atau H1 itu disebut nested element. Nah, bila digambarkan dalam bentuk kotak persegi, maka tampilannya seperti ini. Ini HTML, jadi ini adalah root-nya. Kemudian ini body. Nah, ini body sampai body sini ini juga disebut sebagai sebuah elemen. Nah, ini adalah nested element, heading, paragraf,
Jadi di dalam elemen masih ada elemen lagi. Ini juga disebut sebagai satu kesatuan elemen. Heading ini adalah tag pembuka, ini adalah isi tagnya, kemudian tag penutup. Elemen HTML ada banyak jenis, ada elemen khusus untuk tag, ada elemen multimedia, script, tabel, metadata, dan lain-lain. Nah, beberapa elemen kadang ditambahkan atribut sebagai pelengkap. Nah, kita sekarang membahas tentang atribut. Apa itu atribut? Atribut adalah kata khusus yang berada di dalam tag pembuka. Atribut juga disebut sebagai modifier atau modifikator yang akan menentukan perilaku dari elemen tersebut. Nah, contoh ini adalah sebuah atribut pada paragraf. Di dalam paragraf ini ada atribut length. Length itu untuk mengatur rata sebuah tulisan. Di sini ada center, nilai atributnya. Nah, nilai atribut ini juga sudah ada ditentukan sendiri, jadi kita tidak bisa membuat. Jadi di sini length itu ada center, ada left, ada right, ada justifies. Kalau center itu nanti rata tengah, left rata kiri, right rata kanan, justified rata kanan kiri. Atribut dapat ditambahkan pada elemen manapun. Ada juga elemen yang mewajibkan menggunakan atribut seperti answer. Nah, ini harus wajib. Misalkan contoh seperti ini, href. Nah, linknya itu kemana? Nah, ini adalah wajib. Jadi kalau menggunakan answer harus ada href. Kemudian ini labelnya. Label itu yang dituliskan di dalam HTML yang nampak pada bagian browser. Jadi di browser tampilannya cuma PayPal, tapi kalau kita klik maka dia akan meluncur ke https://paypal.com. Kemudian image harus ada src. Jadi source-nya, video juga demikian. Jadi sumber image-nya, sumber videonya. Nah, ini keterangannya. Tag A adalah untuk membuat link. Tag ini wajib menambahkan atribut href untuk menyatakan halaman tujuan dari link. Jumlah atribut pada elemen bisa lebih dari satu. Nah, misalkan contoh kayak gini. Di sini ada tag image, tapi memiliki atribut lebih dari satu. Misalkan src ini menyatakan sumber gambar. Kemudian ada atribut width di dalam elemen image. Artinya adalah lebarnya gambar itu ada berapa. Kemudian ada height itu adalah tingginya. Atribut src adalah atribut khusus untuk tag image yang berfungsi untuk menentukan gambar yang ditampilkan. Lalu atribut width dan height adalah atribut yang untuk mengatur ukuran, jadi lebar dan tinggi. Nah, ini contoh tag yang memiliki atribut lebih dari satu. Jenis-jenis atribut HTML, tiap-tiap elemen kadang memiliki atribut khusus yang hanya bisa digunakan pada elemen tersebut. Ada juga atribut yang bersifat global dan bisa ditambahkan di semua elemen. Berikut jenis-jenis atribut yang harus kita ketahui. Atribut global. Atribut global adalah atribut yang bisa ditambahkan pada semua elemen HTML. Berikut ini daftar atribut global dan fungsinya. Akses key menentukan tombol shortcut untuk mengaktifkan atau fokus pada elemen tertentu. Nah, misalkan di dalam sebuah tampilan itu ada form, kemudian ada untuk mengisi nama, maka nanti kursornya akan kedip-kedip pada bagian pengisian nama. Nah, ini bisa menggunakan akses key. Kemudian di sini ada atribut class, yaitu untuk menentukan kelas CSS yang digunakan. Kemudian ada atribut content editable, jadi untuk menentukan isi elemen bisa diedit atau tidak bisa diedit. Kemudian data / digunakan untuk menyimpan data. Ada dir untuk menentukan arah tag dari elemen, kemudian draggable, jadi menentukan sebuah elemen itu bisa di-drag atau tidak bisa di-drag, kemudian hidden, jadi hidden itu untuk menyembunyikan sebuah elemen. Elemen bisa disembunyikan, bisa tidak disembunyikan.
Kemudian ada ID, menentukan identitas unik pada sebuah elemen. Kemudian ada lang untuk menentukan bahasa yang digunakan isi elemen. Kemudian ada spell check, menentukan apakah isi elemen harus dicek atau tidak pengejaan grammar atau tata bahasa Inggrisnya. Kemudian ada style untuk menentukan inline CSS untuk elemen. Nah, ini inline CSS nanti kita bahas sendiri, ada beberapa kali pertemuan, ada outer CSS, ada inline CSS. Jadi untuk saat ini abaikan dulu. Kemudian tab index, jadi untuk menentukan ukuran atau indeks tab dari elemen saat tombol ditekan. Nah, kalau ini contohnya misalkan ada tab-tab ini, tab 1, tab 2, tab 3. Jadi pertama kali halaman dibuka mau fokus pada tab keberapa, maka bisa di setting di sini tab index misalkan tab ke 0. Jadi dimulai dari tab pertama itu adalah tab index ke 0, ke 1, ke 2, dan seterusnya. Title untuk menentukan informasi tambahan pada elemen, kemudian translate untuk menentukan apakah konten itu bisa diterjemahkan atau tidak. Kemudian di sini ada atribut event. Atribut event adalah atribut yang digunakan untuk menentukan aksi yang akan dilakukan saat terjadi sesuatu pada elemen. Atribut ini nanti akan banyak digunakan pada pemrograman JavaScript. Nah, nanti kalau pas materi JavaScript, misalkan yang sering dipakai ini misalkan onload. Nah, nanti kode akan berjalan saat atau setelah loading selesai. Biasanya ada di body onload, maka menjalankan kode program apa. Nah, ini kita skip dulu aja untuk yang JavaScript-nya. Selain atribut tersebut masih banyak lagi atribut event yang lainnya, semua bisa Anda akses di sini. Ada di situsnya w3school.com tag event atribut. Kemudian atribut khusus adalah atribut yang bisa dipakai pada elemen tertentu, dan kadang atribut ini tidak bisa digunakan pada elemen lain. Seperti apa atributnya? Ini misalkan src. Nah, src ini hanya bisa dipakai di tag audio, embed, kemudian iframe, image, kemudian href ada di answer, ada di link. Action itu ada di bagian form. Nah, misalkan form, kalau misal mau diklik, actionnya apa? Post atau actionnya itu artinya adalah akan lari ke mana, mau diproses kemana formnya. Kemudian autoplay itu ada di audio, video. Autoplay kalau diaktifkan, maka ketika browser dibuka, maka audio atau video tersebut otomatis langsung berjalan. Cara menulis atribut yang benar. Penulisan atribut sebenarnya gampang. Kita hanya perlu menambahkan pada tag pembuka dengan format seperti ini. Namun ada juga beberapa hal yang perlu kita perhatikan agar penulisan benar dan valid. Yang pertama adalah gunakan huruf kecil. Menggunakan huruf besar sebenarnya boleh-boleh saja. Dan bahkan valid menurut validator W3C, cuma tidak lazim. Nah, contohnya seperti ini. Align center. Nah, ini yang bagus. Yang ini align center menggunakan huruf besar itu kurang bagus. Yang kedua, gunakan tanda petik. Nah, tanda petik digunakan untuk mengisi nilai sebuah atribut. Mengapa? Karena jika terdapat lebih dari satu kata, ia akan menciptakan spasi dan dianggap sebagai atribut baru. Nah, contohnya seperti ini yang bagus. Heading 1, titel tutorial HTML untuk pemula. Ini menggunakan tanda petik. Nah, petik 1 bisa, petik 2 juga bisa. Nah, yang enggak bagus ini adalah seperti ini. Jadi tidak menggunakan tanda petik. Tanda petik yang digunakan boleh ganda atau tunggal. Kalau nilai angka boleh tidak menggunakan tanda petik. Misalkan tag image, di sini ada contoh lebar 120, tinggi 120. Nah, ini karena angka maka tidak menggunakan tanda petik. Lalu untuk atribut yang bernilai boolean, true atau false, nilainya boleh ditulis atau boleh tidak ditulis. Contoh di sini input type required itu artinya inputnya ini harus diisi. Kalau misalkan dia defaultnya adalah true, maka boleh seperti ini.
diisi dengan seperti ini, atau tidak sama sekali diisi, jadi cuma ditulis dari void gitu juga boleh. Kemudian penggunaan spasi. Jika ada atribut yang memiliki lebih dari satu nama, maka ia ditulis dengan tanda min, bukan spasi. Contoh data src. Nah, sumber datanya ini ada stripnya di sini. Lalu spasi yang digunakan untuk memisahkan dua atau lebih atribut. Nah, contohnya seperti ini. Di sini ada spasi. Setelah atribut kelas, kemudian ada atribut data src. Nah, ini dipisahkan dengan spasi di sini. Demikian pembahasan mengenai tag, elemen, dan atribut. Bila ada pertanyaan, silahkan tuliskan di komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.